Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqiha fid din وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian fikih puasa dalam mazhab Syafi'i. Sekarang kita masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 8. Yang pertama adalah murtad, yang kedua adalah haid dan nifas, yang ketiga gila, yang keempat pingsan dan mabuk, kelima jima atau menggauli istri, yang keenam sampainya ain atau benda ke dalaman fadz maftuh atau rongga terbuka, ketujuh onani, kedelapan menyengaja muntah. Mari kita bahas satu persatu. Pembatal puasa yang pertama adalah murtad. Murtad adalah keluar dari Islam, baik dengan niat, perkataan, ataupun perbuatan. Maka siapapun orang yang murtad pada siang hari bulan Ramadan, walaupun sebentar, semenit, 2 menit, bahkan 5 detik, kalau dia murtad, maka puasanya batal. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah haid dan nifas. Haid, nifas, dan melahirkan pada siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa walaupun hanya sebentar. Jadi kalau siang hari keluar darah haid walaupun sebentar, maka puasanya batal. Begitu juga nifas, begitu juga kalau ketika siang hari bulan Ramadan melahirkan, maka puasanya batal. Yang ketiga adalah gila. Gila pada siang hari Ramadan walaupun sebentar. Jadi ketika pagi hari dia masih sehat, tiba-tiba pada siang hari dia menjadi gila, maka dia batal puasanya walaupun gilanya hanya sebentar. Kemudian pembatal puasa yang keempat adalah pingsan dan mabuk. Ya, apabila pingsan dan mabuknya sepanjang siang bulan Ramadan, yaitu dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Jadi dia sepanjang dari terbitnya fajar sodik pingsan terus sampai terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Kecuali dia pernah bangun di siang hari Ramadan, walaupun sebentar, maka puasanya tidak batal. Contoh dia pingsan dari mulai azan subuh, bangun jam 10 pagi, jam 10.15 pingsan lagi. Maka ketika itu puasanya tidak batal karena dia bangun di siang hari Ramadan walaupun sebentar. Yang berikutnya adalah jima. Jika dilakukan dalam keadaan sengaja, mengetahui keharamannya dan dilakukan atas pilihan sendiri. Artinya kalau dia tidak tahu itu haram atau dipaksa, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia tahu keharamannya, disengaja, dan kemudian dilakukan atas pilihan sendiri, maka batal puasanya dan wajib baginya adalah kafarat uzma. Nah, nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya yang khusus tentang kafarat uzma. Kemudian pembatal puasa berikutnya adalah sampainya ain ke dalam manfaz maftuh, yaitu sampainya ain atau benda ke dalam jauf. Ya, jauf itu adalah dalam mazhab Syafi'i dubur, kemaluan, perut, otak, bagian dalam telinga. Jadi kalau ada benda masuk ke dalam jauh melalui rongga terbuka manfaz maftuh, maka batal. Jadi kaidahnya ya kullu ainin, ya, setiap benda yang masuk melalui jauh, ya melalui rongga terbuka, maka batal puasanya. Dikecualikan dari jauh, selain jauh, ya maka jika ada ain masuk bukan ke jauh, ya seperti ke dalam otot, maka tidak membatalkan puasa. Oleh karenanya orang yang disuntik di bagian lengan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Walaupun itu ada benda yang masuk, tapi benda itu tidak ke al-jauh, melainkan ke otot. Selain benda itu juga masuknya ke dalam rongga yang tipis, yang kecil, ya. Dikecualikan dari rongga terbuka adalah rongga tertutup seperti mata. Mata itu nggak ada rongganya. Jadi kalau ada benda masuk lewat mata, maka tidak membatalkan puasa. Atau dia ada rongganya tetapi kecil seperti pori-pori, maka sampainya ain ke dalam rongga tersebut tidak membatalkan puasa. Kita pakai lotion atau pakai hand body dan seterusnya yang itu bisa masuk ke dalam pori-pori, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena pori-pori itu rongganya kecil, ya, kecil. Berikutnya adalah onani. Onani yaitu mengeluarkan mani baik dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya atau dengan cara apapun pokoknya yang mana dia menyengaja mengeluarkan mani.
Nah, adapun mani yang keluar tanpa sengaja, seperti keluar karena melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali ia menyengajanya melakukan itu dengan tujuan agar keluar mani, itu membatalkan puasa. Tapi beda kalau orang tiba-tiba di bagian kemaluannya itu gatal, dia garuk, kemudian keluar mani, maka ketika itu tidak batal puasanya, karena tidak menyengaja. Pembatal puasa berikutnya adalah menyengaja muntah, yaitu menyengaja mengeluarkan muntah. Adapun orang yang muntah tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa dengan syarat eh, bekas muntahannya itu tidak kembali lagi ke tenggorokan, masuk ke dalam tenggorokan. Kalau ada sisa muntah itu masuk lagi ke dalam tenggorokan, maka puasanya batal. Kemudian orang-orang yang boleh berbuka. Satu, orang yang sakit dan khawatir akan dirinya, anggota tubuhnya atau manfaat anggota tubuhnya, atau khawatir akan memperlama kesembuhan, maka boleh baginya untuk berbuka puasa. Jadi ketika dia di siang hari Ramadan, tiba-tiba dia sakit parah, ya, yang mana kalau dia tidak berbuka itu khawatir akan berbahaya terhadap dirinya. Maka orang yang seperti ini boleh berbuka di siang hari Ramadan. Yang kedua adalah orang yang menyelamatkan orang lain yang akan binasa atau mati dan tidak mungkin menyelamatkannya kecuali dengan berbuka puasa. Maka itu juga boleh baginya berbuka puasa. Yang ketiga, orang yang sangat kehausan dan kelaparan yang memungkinkan akan menyebabkan kematian atau menghilangkan manfaat anggota tubuh. Orang seperti ini juga boleh berbuka puasa. Yang keempat, orang yang bersafar dengan syarat safarnya adalah safar yang menempuh jarak 85 km dan dilakukan sebelum fajar sodik atau azan subuh. Jadi kalau ada orang bepergian jauh, ya, 85 atau lebih kilometer, ya, kalau berangkatnya sebelum fajar sodik, sebelum azan subuh, maka dia mendapatkan rukhsah boleh berbuka di siang hari Ramadan. Tapi kalau dia berangkat safarnya setelah azan subuh, maka baginya tidak mendapatkan rukhsah untuk berbuka puasa. Nah, masalah. Jika anak kecil balik di pertengahan siang Ramadan atau orang sakit sembuh di siang hari Ramadan, sedangkan mereka dalam keadaan berpuasa, maka haram bagi mereka berbuka puasa. Ya. Sedangkan jika mereka dalam keadaan tidak berpuasa, maka disunahkan bagi mereka untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau balik di tengah siang atau orang sakit sembuh di tengah siang, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka nggak boleh. Dia haram untuk berbuka. Karena ketika itu dia memang mendapatkan khitab seruan untuk puasa. Adapun kalau mereka nggak puasa, maka disunahkan saja untuk menahan sampai terbenamnya matahari. Kenapa disunahkan tidak wajib untuk berpuasa? Karena mereka tidak berpuasa sebab uzur. Karena mereka tidak puasanya sebab uzur, maka ketika uzurnya hilang, ya, maka tidak menjadi masalah mereka untuk terus berbuka, walaupun uzurnya sudah hilang. Yang kedua, semua orang yang berbuka puasa karena uzur atau tanpa uzur, wajib bagi mereka mengkodok setelah mampu melakukan puasa. Ya, mengkodok setelah bulan Ramadan. Baik berbukanya karena uzur atau bukan karena uzur. Kecuali anak kecil, orang gila, dan orang kafir yang masuk Islam, maka tidak wajib bagi mereka mengkodok puasa. Ya, anak kecil kalau balik, orang kafir asli yang masuk Islam, orang gila sembuh, maka mereka tidak wajib mengkodok apa yang mereka tinggalkan daripada puasa di bulan-bulan sebelumnya. Yang ketiga, jika berbuka bukan karena uzur, maka wajib baginya untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang siang Ramadan. Seperti apa? Seperti orang yang tidak berniat puasa pada malam hari. Dia tidak berniat puasa pada malam hari, padahal niat itu adalah rukun puasa contohnya. Maka dia wajib hukumnya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang siang Ramadan, sekalipun puasa ketika itu dia tidak sah, sehingga dia wajib mengqadha di selain bulan Ramadan. Ya, begitu juga yang menyengaja berbuka di siang hari Ramadan, tiba-tiba dia makan tanpa ada uzur apapun. Maka ketika itu wajib dia selesai makan itu tidak boleh makan apapun lagi sampai terbenamnya matahari. Atau berbuka pada hari syak dan terbukti Ramadan. Atau dia makan di Yaumus Syak, yaitu hari yang diragukan antara apakah masih Sya'ban atau Ramadan, tapi dia makan. Ternyata setelah ditelisik terbukti hari itu adalah Ramadan. Maka baginya setelah tahu dia tidak boleh lagi makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Tapi semuanya wajib mengkodok puasanya di hari selain bulan Ramadan. Kenapa wajib mengkodok? Karena mereka eh, puasanya tidak sah. Kemudian kodok, kafarat, dan fidyah. Wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap anaknya, seperti khawatir susunya tidak akan keluar atau janinnya kekurangan gizi,
maka baginya qadha dan membayar fidyah sebesar 1 mud atau sekitar 600 gram, ya bisa lebih, dari makanan pokok tempat ia tinggal. Di Indonesia seperti nasi atau beras. Sejumlah hari yang ia tinggalkan puasanya. Jadi kalau dia meninggalkan puasanya 3 hari, ya berarti 3 mud. Ya. Kalau 4 hari, ya berarti 4 mud. Ya. Itu kalau wanita hamil khawatir terhadap anaknya. Adapun jika khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan anaknya sekaligus, maka ia wajib qadha saja tanpa fidyah. Kalau di atas kan wajib qadha plus fidyah, kalau di bawah wajib qadha tanpa fidyah. Kedua, orang yang mengakhirkan qadha puasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya tanpa uzur, jadi dia punya utang puasa, tidak diqadha-qadha, padahal dia tidak ada uzur untuk puasa, apa untuk tidak puasa ya. Sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka wajib baginya membayar fidyah 1 mud sesuai dengan yang ia tinggalkan. Kalau yang wajib qadhanya 10, ya berarti 10 mud. Jika ia tidak mengqadha puasanya karena uzur seperti hamil, sakit atau menyusui, maka tidak wajib baginya fidyah. Kecuali dia tidak mengqadha sepanjang 1 tahun karena memang dia sakit atau ada uzur lainnya yang mustahil dia untuk puasa, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Yang ketiga adalah orang yang pingsan, lupa berniat, atau yang menyengaja berbuka selain jima, maka wajib bagi mereka qadha tanpa fidyah. Nah, selain orang yang jima ya, maka orang yang pingsan, lupa berniat, yang menyengaja berbuka, yang tanpa pada uzur, maka wajib bagi mereka qadha tanpa fidyah. Keempat, orang yang sudah sangat tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang tidak mampu berpuasa, maka wajib bagi mereka membayar fidyah 1 mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Dan mereka tidak lagi wajib puasa, tapi wajib bagi mereka membayar fidyah setiap harinya 1 mud. Ya. Kemudian kafarat uzma. Nah, kafarat uzma itu kafarat yang khusus terkait dengan orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan catatan dia tahu itu haram, ya, kemudian disengaja dan tidak dalam keadaan terpaksa, tapi atas pilihan sendiri. Maka orang yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan, padahal dia tahu hukumnya, kemudian menyengaja, ya, dan dia atas pilihan sendiri, maka dia batal puasanya. Selain batal puasanya, ya, dia juga wajib membayar kafarat uzma. Nah, orang yang merusak puasanya pada siang hari Ramadan, 1 hari penuh dengan jima yang sempurna, ya, jadi dia itu merusak puasanya, ya, harus merusak puasanya. Dan merusak puasanya itu harus pada siang hari Ramadan. Artinya kalau dia puasa bukan puasa Ramadan, seperti puasa qadha contohnya, atau puasa sunnah, maka ia tidak wajib kafarat uzma. Jadi yang wajib itu dia merusak puasanya di siang hari Ramadan. Selain Ramadan maka tidak wajib bayar kafarat uzma. Kemudian juga dia merusaknya pada 1 hari penuh. Artinya kalau dia melakukan menggauli istrinya pada siang hari Ramadan, lalu setelah itu dia meninggal atau menjadi gila, maka ketika itu dia tidak lagi diwajibkan membayar kafarat uzma. Ya. 1 hari penuh dengan jima yang sempurna. Yang dimaksud dengan jima yang sempurna adalah kepala kemaluan itu masuk secara penuh ke dalam kemaluan perempuan. Maka kalau kepala zakar itu tidak masuk semua, baru sebagian atau depannya saja, maka ketika itu tidak wajib kafarat uzma. Dan kafarat uzma juga hanya khusus terkait dengan orang yang membatalkan puasa dengan cara berjima. Nah, kalau yang batal selain berjima, maka tidak wajib kafarat uzma. Dan ia berdosa karena puasanya itu. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan dalam keadaan orang yang mendapatkan rukhsah berbuka. Contoh kalau orang bersafar yang sebagaimana tadi disebutkan, itu kan dia mendapatkan rukhsah berbuka. Nah, kalau seandainya orang yang seperti ini, orang yang mendapatkan rukhsah berbuka di siang hari Ramadan menggauli istrinya, ya, maka dia tidak wajib kafarat uzma. Ya, seperti orang yang menggauli istrinya pada siang hari Ramadan, sedangkan ia dalam keadaan bersafar, maka dia tidak berdosa dan dia tidak wajib kafarat uzma. Ya. Nah, maka jika ia melakukan itu semua, mendapatkan konsekuensi: 1, mendapatkan dosa jelas. 2, wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa selama siang hari Ramadan. Jadi setelah berjima itu dia tidak boleh makan minum sampai terbenamnya matahari. 3, wajib ta'zir, dihukum oleh imam jika ia belum bertaubat oleh khalifah atau wakilnya.
Yang keempat, wajib qadha. Ya, yang kelima, wajib membayar kafaratul zina bagi lelaki saja. Kalau istrinya tidak wajib, hanya suaminya saja. Yang mana kafaratul zina itu harus sesuai urutan. Yang pertama, membebaskan budak perempuan yang tidak cacat. Kalau sekarang nggak ada, jadi tidak bisa. Maka dia harus berganti ke nomor dua. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan. Dan 2 bulan di sini maksudnya adalah bulan Qamariyah. Dan dia tidak boleh 1 hari pun tidak berpuasa. Kalau dia 1 hari membatalkan puasa, maka dia harus diulang dari pertama lagi. Jadi hitungannya dari awal lagi. Nah, tidak melanjutkan, tapi dihitung dari awal lagi. Kecuali kalau dianya memang seperti perempuan haid dan nifas. Ya. Kalau dianya sakit, terus dia tidak puasa, maka itu sama. Ketika dia puasa lagi, dimulai dari awal lagi. Jika tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut karena sakit atau sejenisnya, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin, 1 mud. Berarti total 60 mud dibagikan ke 60 orang miskin. Dia tidak boleh langsung berpindah ke membagikan makan 60 orang miskin kalau dia bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Karena harus berurutan hukumannya. Kalau nggak bisa pertama, baru kedua. Kalau nggak kedua, ketiga. Jadi nggak bisa langsung loncat ke yang tiga. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.